Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Noviantandini dari kelas 2B Teori Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terbangun di antara beberapa orang yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk berbagi informasi. Komunikasi kelompok juga digunakan untuk bertukar informasi, menambah pengetahuan, dan mengubah sikap dan perilaku. Adapun fungsi komunikasi kelompok yaitu untuk pemecahan masalah, hubungan sosial, pembuatan keputusan, dan persuasi. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Dalam hal ini, komunikasi kelompok juga bisa diamati dengan pendekatan teori komunikasi interpersonal. Komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi atau pemecahan masalah. Adapun teori pendukung komunikasi kelompok yaitu ada 5. Yang pertama ada teori psikodinamika yang dikemukakan oleh Bion pada tahun 1948 sampai 1951. Yang kedua ada teori fundamental interpersonal relation dan orientation dikemukakan oleh William C. Short pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memasuki kelompok karena adanya 3 kebutuhan interpersonal. Yang pertama inclusion, control, dan affection. Yang ketiga ada model Fisher. Dikemukakan oleh Aubrey Fisher, teori ini merupakan suatu bagian dari tindakan komunikasi kelompok tugas. Ada 4 tahap yang harus dilewati seseorang untuk menjalani suatu hubungan dengan anggota kelompok. Yang pertama ada orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Yang keempat ada teori perkembangan kelompok. Teori ini dikemukakan oleh Bennis dan Shepard pada tahun 1956. Tahapan-tahapan perkembangan yang dilalui seseorang dalam suatu kelompok terdiri atas yang pertama, tahap otoritas, di mana tahap ini dapat mencairkan keraguan ketergantungan. Yang kedua ada tahap pribadi. Tahap ini di mana dicairkan keraguan saling ketergantungan. Yang terakhir ada teori sintalitas kelompok. Teori ini dikembangkan oleh Kettle pada tahun 1948. Kettle berpendapat bahwa untuk dapat membuat perkiraan-perkiraan ilmiah yang tepat, segala sesuatu harus dapat diuraikan, diukur, dan diklarifikasikan dengan tetap dan cermat. Inilah penjelasan saya tentang materi teori komunikasi kelompok dalam lingkup komunikasi kelompok. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.